Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'izul mudhillus sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-bashir wan nadhir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup kita ini tidak lepas dari dua keadaan silih berganti, Bu. Ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita berduka. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang bahagia. Senang sekarang diberikan kesehatan oleh Allah. Diberikan uang yang banyak, nikmat yang banyak. Anak lah kerja kalau sukses galo. Harta banyak, rumah megah, mobil ado. Senang bahagia hidupnya, ado yang bahagia. Dan juga sebaliknya, ado juga saatnya kita berduka. Seperti almarhum, keluarga yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, sekarang berduka, bersedih. Maka tiada lain kuncinya, bersabarlah menghadapi ujian Allah ini. Hidup ini adalah ujian. Kita pasti akan diuji juga, Pak. Sekarang keluarga musibah yang diberi uji oleh Allah. Nanti suatu saat kita akan juga diuji. Ahasiban nasu yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira, kamu mengatakan kita ini telah ngaku bahwa Allah itu Tuhan kita, sedangkan kita tidak diuji lagi? Tidak, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita berduka. Ketika Allah uji kita, tak ada lain kuncinya bersabar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was sama wa basyiris sabirin. Allah uji berupa kematian. Diambil jiwa anak, diambil orang tua, istri, suami, diambil. Memang sudah waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak bisa kita tolak sedikit pun, sedetik pun kita tolak. Tidak bisa kita majukan, aduh, apalah nyo mati gara-gara ambu kemarin tidak kasih nyo makan. Bukan masalah kasih makan tidak makan. Sudah waktunya tiba. Jadi jangan kita berlalu dengan kesedihan. Kita juga pasti akan menyusul almarhum.
Jangan bersedih, bersabarlah menghadap ujian Allah. Berilah kabar gembira wa basyiris sabirin kepada orang-orang yang bersabar. Nah, keluarga yang ditinggalkan, anak, istri, cucu, menantu, bersabarlah. Kita juga pasti akan menyusul almarhum. Pasti ada hikmahnya di balik ini. Allah itu menguji kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Pasti ada kebaikan dan hikmahnya. Allah menguji, Allah memanggil almarhum. Kita yakin almarhum adalah orang yang baik. Orang yang baik itu, Pak, Bu, matinya itu indah, Bu, Pak. Sangat ditunggu-tunggu kematian itu bagi orang yang beriman, Bu, Pak. Kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabbahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun ingin berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, takutnya mati, maka Allah pun tidak ingin berjumpanya. Allah berikan kesiksaan yang sangat pedih. Maka ibu-ibu ingin berjumpa dengan Allah, Bu? Bapak-bapak ingin, Pak? Matilah cepat, Pak. Jangan. Tengok isteri ya. Tidak ikhlas kalau bapak mati, ya tak? Ikhlas tidak, yuk? Wahai sayang nian ya. Kalau ke depan orang mati, ya baik tak? Cubalah ke rumah. Mati baca cepet, oh. Lama hidup lagi. InsyaAllah tidak, ya, Bu, ya. Indah mati orang yang beriman tu. Pernah satu ketika malaikat maut. Kenal malaikat maut, Pak? Tidak kenal? Ya, ajak kenalan. Siapa malaikat maut, Bu? Malaikat Israel. Nah, kalau Israfil dia tropet, tak? Malaikat Israel. Nah. Jadi malaikat Israel ini, malaikat maut ini ingin menyabut ruh orang yang beriman. Datang dia ke ruh orang yang beriman tu. Kata malaikat Israel tadi, wahai kekasih Allah, aku ingin menyebut nyawamu. Apakah engkau perbolehkan? Jawab ruh orang yang beriman, wahai malaikat Israel, engkau enak-enak saja nyebut nyawaku ini, nyabut nyawa ini. Dulu waktu Allah tiupkan ruh di dalam perutku, engkau tidak menyaksikan malaikat maut. Engkau tidak menyaksikan di waktu itu. Sekarang enak-enak saja engkau cabut nyawaku ini. Aku tidak akan mengikuti perintahmu kalau bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Israel ini tadi, Bu, Pak, nyerahnya, Pak. Nyerahnya. Baliknya nanya ke Allah. Cak mana malaikat maut? Lah engkau cabut nyawa kekasihku tadi. Belum, ya Allah. Dia tidak mau dicabut olehku, ya Allah. Dia ingin dicabut kalau itu perintah engkau, ya Allah. Oh, apa memang kekasihku berkata seperti itu? Betul, ya Allah. Nah, kalau begitu, engkau pergi ke surga. Kau ambil buah apel. Dalam kitab tu namanya buah apel dulu. Tak ada tidak surga gitu buah apel. Ya kalau di surga kan apa bae ada, ya tak? Cerita dalam kitab tu je itu. Ambil buah apel, itu ada tulisan namaku nanti. Itulah sebagai bukti engkau untuk menghadap kekasihku
bahwa bukti itu adalah perintah dariku. Jadi laksanakanlah perintah Allah, diambillah buah apel yang bertulisan nama Allah, turun ke bumi, ke ruh orang yang beriman, datang ke ruh orang yang beriman. Kata ruh orang yang beriman, cak mano malaikat Israel? Pide datang lagi. Aku sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyambut ruh kekasihnya, ruh orang yang beriman. Mana buktinya kalau memang engkau diperintahkan oleh Allah? Dikasihlah buah apel tadi, diperlihatkanlah tulisan nama Allah tadi, sehingga ruh orang yang beriman tadi mengucapkan kalimat Allah, dia meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Indah, Bu. Ruh orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah ikhlas. Beda dengan ruh orang yang tidak beriman. Ketika Allah panggil nyawanya ruh orang yang tidak beriman, jadi kita nanti ketika sakaratul maut, Bu, itu Allah perlihatkan semua perbuatan-perbuatan kita di atas muka bumi ini. Waktu sakaratul maut tuh macam-macam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perangainya buruk di atas bumi kok, diperlihatkan segala dosa-dosanya, sehingga ruh orang yang buruk perangai ko tadi takut melihat perbuatan dosanya tadi, sehingga melihat berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam keadaan buruk, ado mati sedang berjoget. Ya, Bapak Ibu jamaah takziah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sudah Allah menguji kita di atas muka bumi ini, kita pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita persiapkan diri. Tiada lain yang Allah lihat dari kita adalah amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, perbuatannya di muka bumi ini. Itulah yang kita bawa. Memang kebahagiaan di atas muka bumi ini memang berupa dunia, Bu. Dunia ini palinglah sesaat. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, izzud dunya, kebahagiaan dunia itu bilmal, dengan harta. Orang kalau banyak harta, bahagia hidupnya, tapi bahagianya sesaat. Sudah dapat mobil, pengen mobil yang lain. Sudah dapat rumah yang megah, pengen megah yang lain. Sudah dapat istri yang cantri, pengen dapat istri yang kebahagiaannya sesaat. Izzul akhirah, sedangkan kebahagiaan di akhirat bisolihil a'mal, yaitu dengan amal soleh. Dunia ini paling berapulah umur kita. Almarhum umur 60-an. Enak? Nah, kita lado sampai 60, enak? Tunggulah waktu. Apalagi lah tahun kau yang lagi lah bertambah. Tahun baru gini, enak? Tahun baru Hijriah gini, Bu. 1445 Hijriah. Lah tua awak kah? Maka banyak-banyaklah awak kau persiapkan diri untuk menghadap kematian, Pak. Jangan merasa awak kepanjang ni umur awak. Di depan mata kau lah kuburan awak, Pak. Kalau awak selamat di dalam kubur kau, insya-Allah selanjutnya selamat. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau Umar bin Khattab itu kalau berada di kuburan, Bu, selalu menangis, Bu.
Kalau diceritakan tentang neraka, serugo, tak ada yang nangis. Tapi kalau datang ke kuburan, melihat orang yang dikubur, melihat orang yang meninggal dunia, selalu menangis. Kenapa? Karena dia teringat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal daripada akhirat. Fa in naja sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa illam yangdu fama ba'dahu asyaddu. Kuburan itu adalah tempat pertama kita di akhirat. Kita ini alam dunia sekarang. Nanti di akhirat, alam yang pertama yaitu alam kubur, alam barzah. Nah, kalau kita baik di alam barzah itu, selamat kita, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah kita ini, maka selamat perjalanan kita yang masih panjang itu, Pak. Maka jangan kita remehkan rumah kita yang ada di dalam bumi ini cuma 2 meter. Ada yang 2 meter? Kurang lebih ya? Cik Ambo orang Tanjung Harapan di 3 meter orang. Jangan kita sibuk memperbaiki rumah kita yang ada di atas bumi, Bu, Pak. Maka perbanyaklah kita memperbaiki rumah kita yang ada di dalam bumi ini. Ingat, bumi yang kita injak ini, Pak, Bu. Setiap hari dia berkata kepada manusia, tapi dok kedengah baik kayak gitu. Kalau seandainya kita kedengaran apa yang dikasih bumi, tobat gitu. Dok pakai berhenti tidak zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Buye kita kerja, buye kita nyari ikan ke laut. Apa kecik bumi? Wahai manusia, silakan engkau mau berbuat apa saja di atas muka bumi ini. Tapi ingat, engkau di alam perutku nanti, engkau disiksa oleh bumiku. Tapi ingat, engkau yang ada di dalam perutku ini, engkau dimakan cacing tanah. Jadi, jangan kita terlena dengan kehidupan dunia, Bu. Tapi terkadang memang kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Untunglah Rasulullah menyuruh kita mencari bekal juga di dunia ini. Harus seimbang. Cari bekal dunia, carilah sebanyak-banyaknya seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi ingat kata Rasul, carilah bekal akhirat seolah-olah kalian akan mati esok hari. Artinya apa? Seimbang. Ya, itu perintah Rasul juga. Ya. Maka jangan kita bunyi beduk sampai ya tak? Ini peringatan untuk bagi yang hidup. Ambo ceramah untuk orang meninggal, orang lah meninggal. Ya kan? Untuk orang hidup ulah, tak? Awak saling mengingatkan. Mohon maaf kalau banyak salah. Mudah-mudahan ditambah tahun ini perbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.